Halo guys, selamat datang di tutorial pertama saya. Ya, jadi memang ini tutorial yang benar-benar pertama yang saya bikin ya, yang berbentuk screencast atau video. Yang karena sebelumnya saya cuma baru bisa menulis sedikit tips dan trik tentang animasi yang saya posting di blog gitu. Iya, dalam kesempatan kali ini saya cuma ingin berbagi sedikit tentang ilmu yang atau pengalaman yang saya dapatkan tentang animasi work cycle gitu. Tutorial ini memang sengaja saya bikin setelah kemarin ada beberapa pertanyaan dari teman mengenai work cycle. Jadi sebenarnya apa sih work cycle itu dan bagaimana sih fungsinya di dalam produksi atau di dalam sebuah studio gitu ya. Ya, mungkin bagi teman-teman animator yang sudah profesional atau yang sudah sering membuat animasi pasti tentunya sudah hafal di luar kepala mungkin ya namanya work cycle gitu. Karena memang itu adalah materi dasar yang biasanya kita pelajari waktu awal-awal ya. Tentu saja setelah prinsip-prinsip dasar animasi seperti post to post, kemudian follow through, kemudian squash and stretch dan lain-lain. Jadi biasanya animator uh, berlomba-lomba mempraktekkan ilmunya dengan membuat work cycle karena seperti itu. Jadi uh, dalam tutorial kali ini mungkin saya tidak akan membahas tentang apa namanya uh, proses pembuatan work cycle itu sendiri ya, yang mungkin dalam gambar seperti ini sudah sering teman-teman pelajari atau sudah sering teman-teman baca di website ataupun di buku seperti Animation Survival Kit punyanya Richard William atau Preston Blair dan lain sebagainya gitu. Nanti teman-teman bisa mencari referensi dari internet. Ya. Namun dalam kesempatan kali ini saya coba ingin berbagi sedikit tentang workflow animasi di Autodesk Maya tentang work cycle ya. Jadi setelah kita bikin work cycle-nya itu mau diapakan gitu. Baik. Jadi sebenarnya work cycle itu sendiri dibikin sebagai aset atau data yang akan nantinya akan digunakan berulang-ulang gitu. Jadi biasanya dalam sebuah produksi atau di sebuah studio, work cycle dibuat pertama kali sebelum memasuki proses ini ya, animasi atau penggabungan yang lain gitu. Jadi biasanya yang bikin oleh orang-orang tertentu yang memang ditunjuk untuk membuat cycle. Biasanya kalau bukan supervisor ataupun lead animator, biasanya ada orang-orang tertentu yang diminta membuat work cycle gitu. Karena memang work cycle ini bisa menjadi sebuah apa ya? Bisa menjadi sebuah karakterisasi tersendiri bagi karakter yang nanti akan dianimasikan gitu. Jadi kalau uh, mungkin animator disuruh bikin cycle-nya sendiri-sendiri pasti ada sedikit perbedaan atau banyak perbedaan yang akan muncul di sana. Jadi biasanya cycle seperti itu sudah dibikin oleh orang tertentu dan disimpan di dalam database di sebuah server project yang nanti animator yang lain tinggal import saja. Jadi misalnya mereka membutuhkan cycle tersebut gitu. Gitu. Jadi nanti akan saya berikan contoh bagaimana caranya untuk ekspor import animasi itu sendiri gitu. Oke. Jadi uh, biasanya dalam sebuah studio mereka sudah memiliki pipeline tersendiri ya. Jadi mereka sudah membuat tool tersendiri atau plugin biasanya yang memudahkan mereka dalam bekerja. Jadi untuk misalnya untuk ekspor import animasi tersebut gitu. Tapi mungkin nanti akan saya berikan contoh secara manual yang ada di Maya yang sudah tersedia, yaitu anim import dan ekspor anim yang mana ya harapannya semoga nanti bisa menjadi basic bagi teman-teman yang baru belajar gitu. Jadi kita tidak terlalu terpengaruh atau terlalu bergantung pada yang namanya plugin atau tool gitu ya. Gitu. Baik. Mungkin ini akan saya berikan contoh sedikit klip ya dari animasinya uh, Sebastian Laban yaitu Running Away. Ya. Jadi di sini ada animasi anak yang berlari dari satu posisi ke posisi yang lain gitu. Ya. Kalau teman-teman saksikan di sini, uh, posisi si anak dia bergerak dari posisi A ke posisi B, tapi dengan
cycle yang sama ya. Jadi kalaupun ada perbedaan tinggal ditambahkan sedikit variasi gitu. Ya, itulah sebenarnya fungsi cycle gitu. Jadi kita dalam bekerja biasanya sudah dibuat satu cycle, kemudian kita ekspor dalam bentuk data dan nanti tinggal kita import sesuai jumlah cycle yang kita inginkan gitu. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya sudah membuat satu cycle sederhana dengan menggunakan rig dinosaurus ya. Ya mungkin teman-teman yang sudah profesional mungkin melihat cycle-nya masih banyak yang kurang gitu ya. Jadi follow through-nya mungkin masih salah atau yang bagaimana. Tapi memang ini saya buat secara singkat tadi untuk menyelesaikan tutorial ini gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman bisa berkreasi sendiri gitu. Baik. Di sini satu cycle saya menetapkan ada 40 frame ya. Jadi ada 40 frame dalam satu cycle. Yang mana ini nanti akan kita ekspor dan akan kita import di scene yang lain gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah punya keyframe-nya di sepanjang timeline ya. Jadi ini nanti akan kita jadikan patokan. Nah, lalu bagaimana tekniknya untuk melakukan ekspor import tersebut? Gitu. Caranya sangat mudah sebenarnya. Kalau secara manual yang ada di Maya kita bisa menggunakan fasilitas ekspor anim gitu. Tapi sebelum masuk ke sana pastikan dulu bahwa global di sini atau master controller ya yang ada di paling bawah karakter ini jangan sampai ada key yang tersisa gitu karena memang nanti si global ini akan kita gunakan untuk offsetting atau mengatur posisi dari si karakter itu sendiri, dalam hal ini si dinosaurus ini sendiri gitu. Oke. Jadi kita pilih globalnya, kemudian pilih file, kemudian export selection. Maaf, sebelumnya pastikan dulu di preference ya, plugin manager bahwa anim export di sini sudah aktif atau sudah tercek di sini ya. Kalau belum silahkan diaktifkan. Oke. Jadi kita pilih globalnya, kemudian pilih file, export all, kemudian pilih file type-nya di sini anim export gitu. Karena memang kita sedang ingin mengekspor animasi. Kemudian biarkan yang di sini default, kemudian pilih hierarkinya below atau yang ada di bawah master controller ini ya, semuanya akan ikut. Kemudian teman-teman bisa memilih apakah yang akan kita masukkan datanya nanti apakah yang dari channel box saja ataukah dari all cable gitu. Ya, tergantung dari yang teman-teman butuhkan gitu. Kemudian time range atau skala waktu, ring waktu yang kita butuhkan. Di sini maksudnya apa dari frame berapa sampai frame berapa gitu si cycle itu sendiri gitu. Dalam hal ini cycle saya ada mulai dari frame 1 sampai frame 40. Karena itu saya akan masukkan di sini start frame-nya 1 kemudian end time-nya 40. Oke. Nah, kemudian kita pilih segmen dan pilih export all. Ya. Di sini teman-teman bisa kasih nama misalnya Dino Walk Cycle. Dan pastikan juga teman-teman tahu posisi tempatnya waktu mengekspor ya, jadi biar tidak bingung nanti kalau ingin mengimportnya lagi di scene yang lain. Jadi di sini saya taruh di folder scene cycle, kemudian pilih export all. Oke. Sudah. Jadi itu langkah pertama untuk ekspor animasi. Kemudian bagaimana cara untuk mengimportnya? Baik, mungkin kita bikin scene yang baru. Mungkin biasa save. Oke. Kemudian pastikan juga kalau misalnya teman-teman bekerja di Maya ya, di produksi, jangan sampai teman-teman membuka scene original atau import scene original dari entah itu karakter ataupun NV ataupun props atau property ya. Tapi gunakanlah reference. Di sini di Maya sudah ada fasilitas create reference. Ini maksudnya teman-teman memasukkan karakter atau objek ataupun apa saja yang dibutuhkan tapi tanpa mengganggu
file aslinya gitu. Jadi kalau misalnya file aslinya ada perubahan misalnya tekstur ataupun ada tambahan apa saja, nanti otomatis rig yang kita masukkan akan menyesuaikan sendiri gitu. Jadi itulah salah satu keuntungan reference yang ada di Maya. Oke, jadi kita klik reference, kemudian saya masukkan karakter dinonya di situ. Jadi di sini saya masukkan karakter dino yang belum terkena key ya, belum yang benar-benar masih nol semua gitu. Baik. Oke, jadi di sini bisa dilihat bahwa si dino masih diam ya, masih belum bergerak karena memang kita belum mengimport animasinya gitu. Oke, dan juga pastikan bahwa timeline frame per second-nya sudah benar-benar sesuaikan dengan yang asli ya. Jadi kalau misalnya tadi saya menggunakan 25, saya gunakan 25 frame per second gitu. Jadi frame rate-nya. Oke, jadi saya save. Oke, jadi oke. Kemudian langkah berikutnya adalah kita akan coba nanti menganimasikan si dino ini berjalan dari posisi A ke posisi B gitu. Jadi kita coba bikin satu objek tersendiri ya. Misalnya saya buat plane di sini. Oke, ini kita anggap sebagai jalannya si dino nanti. Agar kita bisa melihat posisi dia gitu. Dan kita mungkin masukkan dia di layer tersendiri biar tidak mengganggu si dinonya. Oke, seperti ini. Oke, jadi si dino nanti akan kita buat berjalan dari posisi sini ke posisi sini gitu. Oke, sebelumnya kita perlu mengimport animasinya dari data yang sudah kita ekspor tadi. Jadi untuk melakukannya teman-teman pilih globalnya, kemudian pilih file, import, kemudian pilih file tab-nya anim import ya, anim import, kemudian biarkan semuanya default. Lalu di sini ada time range ya, start time-nya. Teman-teman bisa memilih apakah start end dan sebagainya gitu. Tapi saya lebih terbiasa menggunakan start. Jadi cuma menentukan posisi di mana cycle pertama tersebut dimulai gitu. Jadi misalnya si dino baru berjalan pada posisi frame 10, ya kita masukkan di sini angka 10 gitu. Tapi saya coba di sini tetap masukkan angka 1. Kemudian copies di sini adalah jumlah copy atau jumlah cycle yang dibutuhkan gitu. Katakanlah misalnya seperti di klip ini tadi, si anak kalau kita lihat dia berlari banyak cycle ya. Jadi kita bisa lihat di situ ada dia berlari sepanjang jalan selama beberapa detik gitu. Jadi tentu saja di situ dibutuhkan banyak cycle, mungkin ada 10 atau 20 cycle. Jadi di sini misal saya masukkan ada 3 cycle. Kemudian kita pilih preserve. Ini bisa pilih merge atau insert. Untuk melihatnya perbedaannya bisa teman-teman aktifkan have image-nya di sini. Jadi kalau insert nanti otomatis dia cuma akan menambahkan di posisi frame yang ditentukan. Tapi kalau merge otomatis dia akan menggabungkan di sini. Ya nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca di have-nya Maya dan pilih import. Oke. Kemudian kita cari data yang sudah kita ekspor tadi, yaitu ada di scene cycle. Di sini ada dino yang ada ekstensi .anim. Kita pilih import. Ya. Otomatis si dino yang tadinya diam sudah memiliki cycle di sana. Sebanyak 3 cycle ya. Coba saya buat jadi 150 gitu lah. Oke. Jadi di sana si dino mempunyai 3 cycle. Nah, jadi dia habis di posisi sini. Ya.
Nah, cycle ini akan nanti akan kita gunakan untuk menentukan posisi si Dino ini dari posisi A ke posisi B gitu. Jadi kita pilih globalnya, misalnya kita atur posisi awal dia di sini. Ya. Oke. Jadi untuk saat ini si Dino masih jalan di tempat. Nanti tugas kita adalah menggerakkan dia agar bisa berjalan dari sini ke sini. Jadi di sini kita kasih key ya, dan pastikan juga auto key-nya di sini sudah on kan. Jadi nanti kita tinggal drag manipulatornya saja, jadi tidak perlu ngasih key di channel box-nya gitu. Baik, jadi kalau teman-teman lihat di sini, si Dino akan kita gerakkan hanya sepanjang sub Z ya, jadi sepanjang akses Z ini. Jadi yang akan saya key adalah pada posisi translate Z. Oke, jadi saya key di posisi 1. Kemudian katakanlah teman-teman ingin dia berada di posisi akhirnya di sini di 115 katakanlah. Dia ada di posisi sini. Ya. Maka teman-teman bisa lihat si Dino berjalan, tapi ada sedikit keanehan saat dia berjalan kan, yaitu si Dino mengalami sliding kaki. Teman-teman bisa lihat kakinya ada sedikit sliding atau bergeser ya, seperti lantainya licin seperti itu. Jadi hal ini tidak kita inginkan. Jadi kita perlu mentweak atau mengatur offset si Dino ini agar posisinya benar-benar kontak dengan posisi dia yang sebelumnya gitu kakinya. Oke. Mungkin saya undo di sini, saya delete dulu key-nya jadi dia posisi di sana. Oke. Jadi kita ada beberapa teknik sebenarnya, tapi yang saya sering gunakan adalah seperti ini. Jadi saya animate secara manual. Ya, mungkin nanti teman-teman yang sudah punya teknik tersendiri bisa berbagi juga dengan saya atau teman-teman yang lain ya. Jadi yang biasa saya gunakan biasanya dengan seperti ini. Jadi saya aktifkan dulu grid-nya di sana. Mungkin sebelumnya saya bisa matikan dulu plane-nya di sini biar tidak terlalu mencolok ya. Jadi saya aktifkan grid-nya untuk menentukan posisi kaki si Dino ini. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya posisi pertama dia, kaki kanan dia ada di kotak keempat. Kalau teman-teman lihat setelah melangkah satu langkah ya, misalkan di sini posisi kaki kanan dia sekarang berada di posisi 7 atau dia bergerak gitu. Jadi tugas kita adalah menarik Z-nya sampai ke 4. Baik, jadi sekarang si Dino sudah terlihat sedikit lebih bagus untuk posisi kaki kanannya. Kita lihat di sana dia tetap berada di posisi 4 ya, dan kaki kirinya kemudian melangkah kemudian berada di posisi 2. Sekarang kita akan atur agar supaya posisi kaki posisi kaki kirinya tetap berada di posisi 2 dengan teknik yang sama. Kalau teman-teman lihat di sini kaki kirinya mundur ke belakang ya dan turun ya. Jadi di posisi 40 kita tarik ke sini. Kalau teman-teman slide lagi di situ ya, sudah sedikit lebih bagus, meskipun masih ada sedikit kesan licin lantainya gitu. Nanti akan kita tweak lagi dengan teknik yang kedua ya. Kemudian di posisi ini kaki kanannya berada di posisi 0. Oke, tarik ke sini. Kemudian di posisi ini seharusnya kaki kirinya berada di posisi 2. Jadi kita atur agar posisi dia berada di posisi 2.
kita tarik ke sana. Seperti itu. Kemudian lagi, mungkin satu lagi, kaki kanan berada di posisi 4. Oke, kita tarik ke posisi 4. Oke. Jadi dengan begitu si Dino sudah terlihat berjalan normal, tapi masih ada sedikit kesan sliding untuk kedua kakinya gitu. Kita akan atasi itu dengan teknik yang satu lagi, yaitu dengan snap object gitu. Tapi sebelumnya mungkin perlu saya tambahkan sedikit breakdown lagi di sini, biar nanti lebih bagus hasilnya. Baik, dengan teknik yang sama dulu ya sebelumnya. Oke, mungkin bisa langsung saja. Jadi saya akan buat di situ satu buah lokator dulu, atau objek apa saja yang akan nantinya akan kita gunakan untuk snapping. Jadi saya matikan dulu gridnya. Oke. Kemudian di Maya ada fasilitas yang namanya snap align object, option box. Ya, di sini kita bisa mengatur agar supaya kedua objek atau beberapa objek bisa ditentukan posisinya gitu, entah itu dijadikan satu ataupun diatur supaya posisinya bisa berada di tengah-tengah dan sebagainya. Dalam hal ini kita akan mengatur controller masing-masing kaki ini agar supaya dia tetap berada di posisi tempatnya gitu. Caranya adalah kita pilih lokatornya, kemudian pilih kaki yang akan kita atur posisinya, yaitu kita mulai dulu dari posisi kaki kanan ya. Kita lihat karena dia yang sliding, jadi kita pilih locatornya, kita pilih controllernya, kemudian pastikan di sini align to nya sudah berada di posisi last selected object. Kemudian juga align in, pastikan semuanya tercheck in, kemudian apply. Jadi otomatis si locator akan berada di posisi si controller kaki kanan ini. Oke. Kemudian kita balik. Jadi kita posisikan si controller ini biar berada tetap di posisi si locator ini. Jadi dengan tekniknya sama, akan tetapi cuma kita balik saja. Jadi kalau tadi kita pilih locatornya dulu baru kakinya, sekarang kita pilih kakinya dulu baru locatornya. Jadi otomatis si kaki akan menyesuaikan posisinya di posisi locator. Jadi dalam keadaan begitu, kemudian kita pastikan di frame berikutnya kita apply, kemudian maju lagi frame, kita pilih apply lagi, atau kita klik G dan lagi G G G G dan seterusnya. Sampai dimana posisi kaki dia, posisi kaki kanan dia harusnya sudah off ya, atau terangkat seperti itu. Nah, kalau sudah posisi dia terangkat, kemudian kita atur posisi kaki yang berikutnya, yaitu kaki kirinya dengan teknik yang sama. Kita pilih locatornya dan apply. Kebalik. Kita pilih locator, kemudian pilih ini, kita pilih apply. Ya, posisi di sini ya. Pilih locator, pilih kaki, apply. Jadi sebelumnya kita posisikan dulu locatornya agar berada di posisi awal si kaki, dan baru kita balik kaki locator, dan berikutnya apply, dan seterusnya.
seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya, maka kaki kanan posisinya sudah tetap dan kaki kiri juga tetap. Jadi teman-teman bisa melanjutkan terus nanti sampai sejumlah cycle yang dibutuhkan gitu ya. Memang teknis semacam ini perlu uh, ketelitian atau perlu kesabaran yang tinggi ya, kalau memang ingin hasil yang terbaik gitu. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan untuk tutorial kali ini. Nanti kalau misalnya ada masukan dari teman-teman, saya akan sangat senang sekali. Dan kalau misalnya ada pertanyaan untuk ide tutorial berikutnya, teman-teman bisa kontak saya nanti di alamat email saya sutiknoarthur@yahoo.com ataupun Facebook saya di facebook.com/sutiknoarthur. Oke, mungkin itu dulu dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.